Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah di segmen terakhir, jadi langsung saja closing statement ini ke Pak Suratman dulu. Kalau saya sekali lagi, saya cuma berharap satu. Kita berharap pemerintah dalam hal ini soal pembiayaan kepada partai politik, kita minta kepada pemerintah untuk lebih menggali lagi sumber-sumber pendapatan kita. Caranya adalah bagaimana menciptakan sebuah iklim investasi, kemudian ekonomi kita bisa tumbuh. Sehingga nanti ke depan penerimaan negara bisa besar, kemudian pendanaan partai politik itu bisa maksimal. Dan saya rasa dengan membangun sistem seluruhnya, baik partai politik, pemerintah, dan rakyat, masyarakat untuk bisa saling mengawasi, itu akan melahirkan sebuah sistem politik kita yang lebih baik lagi. Jadi ini semacam terlalu dini begitu ya, karena masih penerimaan juga belum maksimal, sudah expense-nya yang ditambah. Jadi ya karena itu orang kita tidak bisa menghalangi kalau orang berkesimpulan bahwa ini memang mau menjorokin partai politik, defisitnya begitu besar, utang begitu defisit begitu besar, kegiatan pembangunan kita ditutup dengan utang begitu ya, di tengah rakyat kita yang lagi melarat, orang-orang yang tanam tebu itu tebunya nggak bisa di ini, terus partai dikasih uang dengan kasih permen itu. Jadi ini cara untuk menghabisi citra partai politik. Ini partai politik gak tahu diri, kita lagi miskin begini dikasih duit, nah ambil. Nah karena itu saya tapi saya dengan hormat saya kepada teman-teman di partai politik, timbang baik-baik, ya, analisis baik-baik, sampai pada tingkat tertentu ya udahlah, tolak itu daripada Anda masuk dalam jebakan ini. Bagi Partai Demokrat seperti itu sikapnya ya, bahwa saat ini Partai Demokrat akan mengkaji apakah memang ini layak diterima atau tidak. Tapi yang paling penting bagi Partai Demokrat adalah bagaimana supaya pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih kepada kepentingan masyarakat supaya daya belinya meningkat. Kecuali memang pemerintah saat ini mencukupi dananya, ya dibantu partai politik itu tidak ada masalah. Dan memang untuk ke depan harus ada sistem ini diperbaiki bagaimana supaya partai politik ini mendapat porsi pembiayaan dengan perubahan-perubahan sistem, sehingga ketika ada kader partai nanti kemudian yang korupsi, ya tentu akan mendapat sanksi yang lebih keras. Arahnya ke sana bagaimana supaya korupsi partai politik selama ini yang menjadi kebiasaan karena kebutuhan dana bisa di-reduce ya, bisa dikurangi sedemikian rupa sehingga negara kita perlahan akan menjadi negara yang bersih dari korupsi. Ini memang butuh kajian panjang, butuh perjalanan panjang, tidak bisa semerta-merta, tetapi jangan juga dengan kesempatan seperti ini akhirnya segala kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menyusun postur APBN dan memenuhi pendapatan negara yang selama ini tidak memenuhi, akhirnya sekarang dialihkan masalah ini penghakiman publik kepada partai politik. Kita juga tidak mau itu terjadi. Terutama partai yang tidak ada dalam koalisi pemerintah gitu kan, ikut mikul dari kelemahan ini. Dan apalagi yang paling banyak dapat kan ternyata PDIP dan Golkar yang menjadi pendukung pemerintah. Baik, saya ke Pak Uco ya, tapi dibandingkan dengan kerugian dari markup begitu ya, korupsi para politisi ini kan angka ini nggak seberapa gitu. 100 miliar doang? Iya, nggak seberapa. Tapi setahun, Cok. Setahun, Cok. Nggak seberapa. Tapi kan apa namanya, di partai juga kan, partai dalam pengolahan duit itu juga kan nggak begitu baik kayak gitu kan, nggak begitu baik. Misalnya gini, saya kan pernah minta laporan keuangan bantuan partai politik ini ke semua partai. Gerindra pasti selalu nomor satu. Enggak, hanya PKB yang memberikan waktu itu. Satu-satunya kayak gitu. Semua partai tidak memberikan laporan ini. Besok kalau jadi nanti ini gitu, kita akan minta lagi ya. Udah itu audit terhadap keuangan partai di tingkat nasional itu ya, DPP oleh BPK saya belum pernah baca. Tapi kalau audit di tingkat kabupaten atau provinsi itu sering. Apa kasus-kasusnya? Kasus-kasusnya itu adalah mereka dapat duit tapi laporan keuangannya tidak ada. Ini bayangkan aja nanti di DPP di tingkat pusat, di tingkat daerah. Nah, gitu. Nah ini kalau masuk lagi duit ini APBD dan APBN ini, saya kira akan kelakuan kayak gini itu akan sama kayak gitu loh, akan sama sekali. Dan tadi kadernya korup, partainya juga tidak bisa mengelola keuangan, ya sama-sama hancur nanti partainya. Nah kayak lebih baik perbaiki dulu, untuk saat ini tolak aja. Ditolak. Wah, karena ini memang kepentingan PDI kelihatannya daripada momentumnya salah, ya, rekeningnya nggak ada. Betul. Begitu jadi ya sudahlah. Momentumnya kita lagi lapar, utangnya kayak tadi bilang, sumber pendapatan menipis, orang subsidi dicabut, listrik naik, terus partai dikasih duit yang cuma segitu.
Kan ini kan cuma menjorokin partai. Jadi ya sudahlah. Tolak aja. Close Makanya aja nanti gitu. kita akan kaji di Kecuali pasar. kalau dikasih 1 triliun ya mungkin. Ya kan 1 triliun maksudnya. Itu Kalau agak pemerintah resening. mampu, Agak ya rasional. Keuangan kita harus Dan mampu. rakyat Nah, itu harus dia. mendapat lebih dari itu. Itu. Baik, terima kasih nih Pak Supratman, Pak Ferdinand, Margarito, juga Pak Uco Skaikadafi. Dan Mbak Bisa, demikian pro kontra malam ini. Saya Rama Sarita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.